Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak Ustadz hari ini? Ustadz doakan tetap sehat dan tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Baik anak Ustadz, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas jenis dan gerak otot serta cara merawatnya, yaitu pada pembelajaran 5 dan 6 subtema 2 tema 1 materinya materi IPA. Sebelum kita memulai pembelajaran, baik kita berdoa dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semoga dengan kita berdoa dan mengikuti pembelajaran ini, kita mendapatkan keberkahan ilmu. Baik Ustadz, pada pembelajaran ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengetahui macam-macam otot pada manusia. Yang kedua, dengan mengamati gambar siswa dapat menyebutkan macam-macam gerak otot dengan percaya diri. Itulah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Perhatikan gambar. Wah, hebat sekali Pak Bejo itu. Sudah tua masih kuat mencangkul. Tulang dan otot tangannya masih kuat mengayun cangkul yang berat. Uji Beni. Betul sekali Beni. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal tersebut sejak remaja. Dia pun melakukannya sebatas dengan kekuatan dan kemampuannya. Dia tidak pernah memaksakan untuk melakukan kegiatan yang di luar batas kemampuannya. Jika kita paksa, bisa-bisa tangan atau kaki kita bisa cedera, jawab Pak Anto. Dari cerita tersebut, kita mengetahui bahwa otot memiliki peran penting dalam setiap gerak manusia. Sama halnya dengan tulang, otot merupakan organ gerak aktif manusia dan hewan. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Otot berfungsi menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat dan memegang, menggerakkan organ jantung, dan mengalirkan darah yang terdiri dari atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Baiklah, kita akan mengetahui macam-macam otot manusia. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu sel inti. Yang berikutnya adalah ciri otot polos. Yang pertama, waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. Artinya dari 3 detik sampai 3 menit. Yang kedua, bentuk dari otot polos adalah gelendong. Yang ketiga, terletak pada organ dalam. Yang keempat, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Gerakannya lambat dan mudah lelah. Yang keenam, dipengaruhi oleh saraf otonom atau saraf tak sadar. Yang ketujuh, otot polos biasanya terdapat pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. Yang kedelapan, tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Otot berikutnya adalah otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik disebut juga otot rangka karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena ada sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri otot lurik yang pertama, berbentuk silindris dengan garis gelap terang. Yang kedua, melekat pada rangka. Yang ketiga, bekerja secara sadar dengan perintah otak.
Yang keempat, cepat dan mudah lelah. Yang kelima, bentuk panjang dan banyak inti sel atau multisel. Yang keenam, mempunyai pigmen mioglobin. Yang ketujuh, inti selnya berada di tepi. Otot berikutnya adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Subhanallah, Allah memberikan kita otot jantung yang tidak berhenti bekerja sehingga kita masih tetap bisa hidup. Bayangkan seandainya otot jantung ini bekerja, maka bisa jadi otot jantung kita akan berhenti. Ciri otot jantung yang pertama adalah berbentuk silindris. Yang kedua, memiliki percabangan. Yang ketiga, terletak pada jantung. Yang keempat, inti selnya berada di tengah. Yang kelima, bekerja tanpa kesadaran manusia. Yang keenam, bekerja terus-menerus tanpa istirahat. Itulah tadi tentang jenis-jenis otot. Berikutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam gerak otot. Yang pertama, gerak meluruskan. Contohnya, meluruskan siku, lutut, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang ketiga, gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, gerak menjauhkan sumbu tubuh. Yang kelima, gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Yang ketujuh, gerak yang membengkokkan. Bagaimana cara menjaga dan merawat otot? Yang pertama, menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan. Yang kedua, melakukan peregangan kalau kita ingin olahraga. Yang ketiga, melakukan latihan rutin. Yang keempat, memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Yang kelima, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Yang keenam, meringankan nyeri otot apabila otot mengalami kram. Baik Ustaz, untuk memperdalam materi kita, Ustaz akan berikan latihan. Yang pertama yaitu tuliskan dan jelaskan jenis-jenis otot pada manusia. Yang kedua, tuliskan macam-macam gerak otot. Yang ketiga, tuliskan bagaimana cara merawat otot. Demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Saya doakan Anda semuanya bisa menjawabnya. Dan kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.